Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 22, judulnya Pilatus menjatuhkan hukuman. Waktu orang-orang Yahudi pulang dari tempat Herodes dan membawa juru selamat kembali kepada Pilatus, dia sangat tidak senang dan menanyakan apa yang mereka inginkan untuk dilakukannya. Dia mengingatkan mereka bahwa dia telah memeriksa Yesus dan ternyata tidak ada kesalahan padanya. Dikatakannya kepada mereka bahwa mereka mengemukakan keluhan-keluhan melawan dia, tetapi mereka tidak sanggup membuktikan satu pun tuduhan. Seperti yang telah dikatakan dalam bab terdahulu, mereka telah membawa dia ke hadapan Herodes, yang juga adalah seorang Yahudi seperti mereka sendiri, dan ternyata mereka tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menjadi alasan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tetapi untuk menenangkan para penuduh itu, Pilatus berkata, "Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Lukas 23 ayat 16. Di sini Pilatus menunjukkan kelemahannya. Dia telah mengakui bahwa Kristus tidak bersalah. Lalu, mengapa dia mesti dihukum? Ini kerjasama yang salah. Orang Yahudi tidak akan pernah melupakan ini melalui seluruh pengadilan. Mereka telah memaksa gubernur Roma, dan sekarang mereka mendesak demi keuntungan mereka sampai mereka merasa pasti akan hukuman yang dijatuhkan atas Yesus. Orang banyak berteriak lebih keras lagi menuntut nyawa tahanan itu. Ketika Pilatus ragu-ragu apa yang hendak dilakukannya, sepucuk surat dari istrinya disodorkan padanya. Isinya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Matius 27 ayat 19. Wajah Pilatus menjadi pucat membaca pesan ini, tetapi gerombolan orang banyak yang mengamuk itu semakin mendesak ketika mereka melihatnya tidak berketentuan. Pilatus melihat bahwa sesuatu harus dilakukan. Sudah menjadi kebiasaan pada pesta Paskah seorang narapidana dibebaskan, yang dapat dipilih oleh orang banyak. Serdadu Roma belum lama berselang menangkap seorang perampok yang bernama Barabas. Ia seorang penjahat ulung dan lagi pula pembunuh. Karena itu Pilatus berpaling kepada orang banyak dan dengan penuh kesungguh-sungguhan dia berteriak, "Siapa yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Matius 27 ayat 17. Mereka menjawab, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat 18. Wajah Pilatus pucat pasi ketika dia mendengar teriakan yang menakutkan, "Salibkanlah dia!" Tidak terpikir hal itu padanya. Telah berulang-ulang diumumkannya bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Namun demikian, orang banyak bertekad bahwa dia harus mengalami kematian yang menakutkan dan mengerikan ini. Sekali lagi dia bertanya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Lagi-lagi terdengarlah teriakan dahsyat, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kali yang berikut Pilatus mengadakan usaha yang terakhir untuk menjamah simpati mereka. Yesus diambil, lemah lunglai, dan dipenuhi luka, mencemoohkan dia di hadapan para penuduhnya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Yohanes 19 ayat 2 dan 3. Mereka meludahinya, dan beberapa tangan jahat menghentakkan borgolnya dan memukul mahkota duri yang di dahinya, membuat duri-duri menusuknya dan darah mengalir dari mukanya sampai ke jenggotnya.
Setanlah yang memimpin kekejaman yang dilakukan serdadu itu dalam menghinakan juru selamat. Maksudnya ialah memancing dia supaya membalas. Jika mungkin memaksa dia supaya mengadakan sebuah mukjizat untuk membebaskan dirinya sendiri, sehingga dengan demikian rencana keselamatan itu pun buyarlah. Satu saja pun noda atas kehidupannya sebagai manusia, satu saja pun kegagalan menanggung ujian yang menakutkan itu, membuat anak domba Allah menjadi korban persembahan yang tidak sempurna, dan penebusan manusia pun gagallah. Tetapi dia yang dapat menyerahkan pasukan surga, dan dengan sebuah isyarat saja diberi meminta bantuan malaikatnya yang berjuta-juta itu, seorang yang dapat dengan segera mengalahkan gerombolan manusia yang kejam itu, dia yang dapat memukul hancur para penyiksanya dengan cahaya yang keluar dari istana ilahinya, pasrah dengan penuh hormat menghadapi penghinaan yang kasar dan kekerasan. Sebagaimana tindakan para penganiayanya begitu hina dan rendah melebihi martabat manusia, mirip dengan kelakuan setan. Begitu pula kerendahan hati, kesabaran Yesus telah meninggikan dia di atas sifat manusia, membuktikan hubungannya dengan Allah. Pilatus sangat terharu melihat kesabaran juru selamat yang tak mengenal persungutan. Dia menyuruh supaya Barabas dibawa ke ruang sidang dan menempatkan kedua-duanya di depan. Ia menunjuk kepada juru selamat, katanya dalam suara yang mengandung hikmat, "Lihatlah manusia itu, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 5 dan 4. Di sana berdiri anak Allah, mengenakan jubah olok-olokan dan mahkota duri. Ada garis-garis sampai di pinggang, di punggungnya garis panjang, dan darah mengalir dari sana dengan bebasnya. Wajahnya bernoda darah, memberi tanda sakit yang luar biasa, tetapi belum pernah ada kesan yang lebih indah daripada itu. Setiap tingkah laku tampak lemah lembut dan pasrah, dan rasa kasihan bagi musuh-musuhnya yang begitu kejam. Berbeda sekali dengan tahanan yang berdiri di sampingnya. Setiap gerak atau mimik wajahnya menunjukkan bahwa dia seorang yang amat kejam. Di antara orang yang melihat itu, terdapatlah beberapa orang yang menaruh simpati kepada Yesus. Bahkan imam-imam dan para penguasa yakin bahwa dia memang seperti yang dinyatakannya. Tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka telah membangkitkan gerombolan orang banyak itu meneriakkan teriakan yang berkobar-kobar, dan lagi-lagi para imam, penguasa, dan orang banyak pun bangkit berseru-seru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya, karena kesabarannya sudah habis akan dendam dan kekejaman mereka yang tidak beralasan itu, Pilatus berkata kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 6. Dengan susah payah Pilatus berusaha melepaskan juru selamat, tetapi orang Yahudi malah berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Yohanes 19 ayat 12. Hal ini menyentuh titik lemah Pilatus. Ia ditempatkan di bawah kecurigaan pemerintah Roma, dan dia tahu bahwa laporan semacam ini akan mendatangkan kebinasaan baginya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Matius 27 ayat 24. Dengan sia-sia Pilatus berusaha membebaskan dirinya sendiri dari kesalahan untuk menghukum Yesus. Seandainya dia bertindak dengan seksama dan tegas seperti yang pertama, melakukan apa yang dianggapnya benar, kemauannya tidak akan tunduk atas paksaan orang banyak itu. Mereka tidak akan dapat mendikte dia. Sikapnya yang serba tak menentu dan terombang-ambing bukti kebinasaan baginya. Ia melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan Yesus, bahkan untuk mempertahankan kehormatan dan kedudukannya sendiri. Daripada kekuasaan dunia lenyap daripadanya, dia memilih mengorbankan satu hidup yang tidak bersalah sama sekali.
Dengan mengikuti kemauan gerombolan orang banyak itu, lagi-lagi dia mengejek Yesus dan menyerahkan dia untuk disalibkan. Tetapi dengan sikapnya yang tidak mau menanggung resiko itu, apa yang justru amat ditakutinya kemudian menimpa dia. Penghormatan padanya dihapuskan. Dia diturunkan dari jabatannya yang tinggi itu, dan karena malu dan keangkuhannya dilukai, tidak lama sesudah penyalipan, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ganjaran kerjasama dengan dosa semua adalah duka cita dan kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Tatkala Pilatus mengumumkan dia sama sekali tidak bersalah terhadap darah Kristus, Kayafas menjawab dengan kedurjanaannya, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Matius 27 ayat 25. Dan perkataan yang menakutkan itu pun digemakan kembali oleh para imam, didengungkan oleh orang banyak. Hukuman yang mengerikan itu yang akan mereka jatuhkan atas diri mereka sendiri. Warisan yang menakutkan bagi generasi mereka kemudian. Secara harafiah, hal ini digenapi dalam peristiwa yang mengerikan ketika Yerusalem dibinasakan 40 tahun kemudian. Secara harafiah digenapi dalam hal dipancarkannya mereka, dihina dan ditekan dari generasi ke generasi sejak masa itu. Penggenapan secara harafiah dan berlipat ganda akan terjadi pada hari penghitungan yang terakhir mendatang. Peristiwa akan berubah, dan Yesus ini akan datang di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Kisah 1 ayat 11, 2 Tesalonika 1 ayat 8. Mereka pun akan berteriak kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka." Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus. Bab 22, judulnya Pilatus menjatuhkan hukuman. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.